Pernahkah kalian bertanya, kenapa Islam begitu memperhatikan kebersihan? Mengapa sebelum sholat kita harus memastikan tubuh, pakaian, dan tempat sholat benar-benar suci? Ternyata, menjaga kesucian bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum membahas jenis-jenisnya, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan najis. Secara bahasa, najis berarti sesuatu yang kotor. Sedangkan menurut istilah fikih, najis adalah benda yang dianggap kotor menurut syariat Islam, sehingga menghalangi sahnya ibadah tertentu seperti sholat apabila masih menempel pada badan, pakaian, atau tempat sholat. Perlu dibedakan ya teman-teman, tidak semua yang kotor itu najis. Misalnya tanah di halaman memang kotor, tetapi belum tentu najis. Sebaliknya, setetes air kencing mungkin terlihat sedikit, tetapi menurut syariat termasuk najis yang wajib disucikan. Pertama adalah najis mukhafafah, yaitu najis yang paling ringan. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan hanya mengonsumsi ASI, belum makan atau minum selain ASI. Bagaimana cara menyucikannya? Caranya cukup mudah. Bagian yang terkena najis cukup diperciki air hingga merata, tanpa harus diperas atau dicuci berulang kali. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kemudahan dalam kondisi tertentu. Jenis kedua adalah najis mutawasitoh, yaitu najis yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya antara lain air kencing orang dewasa, kotoran manusia, darah, nanah, muntah, bangkai hewan yang tidak halal dimakan, minuman keras atau khamar. Najis mutawasitoh dibagi menjadi 2. Pertama, najis ainiyah, yaitu najis yang masih terlihat wujudnya, misalnya warna, bau, atau rasanya masih ada. Cara menyucikannya adalah mencuci bagian yang terkena najis hingga hilang warna, bau, dan rasanya. Kedua, najis hukmiyah. Najis ini bedanya sudah tidak terlihat, tetapi kita yakin tempat tersebut pernah terkena najis. Misalnya, lantai yang sudah kering setelah terkena air kencing. Cara menyucikannya cukup dengan mengalirkan air suci ke bagian tersebut hingga diyakini telah bersih. Jenis terakhir adalah najis mughalladzah, yaitu najis yang paling berat. Contohnya adalah air liur anjing, tubuh anjing yang basah, babi, dan seluruh bagian tubuh babi menurut mayoritas ulama. Cara menyucikannya berbeda dengan najis lainnya. Benda yang terkena najis mughalladzah harus disuci sebanyak 7 kali. Salah satu dari 7 cucian tersebut harus menggunakan air yang dicampur tanah atau debu yang suci. Dasar hukumnya berasal dari hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan mencuci bejana yang dijilat anjing sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan tanah. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa Islam sangat memperhatikan masalah najis? Jawabannya, karena menjaga kesucian merupakan syarat syah ibadah, terutama sholat. Selain itu, aturan ini juga mengajarkan umat Islam untuk hidup bersih, sehat, dan disiplin. Ketika seseorang terbiasa menjaga kebersihan badan, pakaian, dan lingkungan, maka manfaatnya bukan hanya dirasakan dalam ibadah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Islam mengajarkan bahwa kebersihan lahir dapat menjadi jalan menuju kebersihan hati. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Ayat ini mengingatkan kita bahwa orang yang menjaga kesucian termasuk hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, sekarang kita sudah memahami bahwa najis terbagi menjadi 3 macam. Pertama, najis mukhafafah atau najis ringan, disucikan dengan membersihkan air. Kedua,
najis mutawasitoh atau najis sedang, disucikan dengan mencuci hingga hilang warna, bau, dan rasanya. Ketiga, najis mughaladhah atau najis berat, disucikan dengan mencuci sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Dengan memahami pembagian najis dan cara menyucikannya, kita dapat menjalankan ibadah dengan lebih benar dan menjaga kebersihan sebagai bagian dari keimanan. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa menjaga kesucian lahir maupun batin, sehingga mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam najis itu ada 3. 1 najis ringan atau mukhaffafah, 2 najis sedang atau mutawassithah, 3 najis berat atau mughaladhah. Contoh najis ringan, pipis adik bayi. Contoh najis sedang, darah muntah kotoran. Contoh najis berat, air liur anjing. Harus dibersihkan agar bisa ibadah.